Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu. Kalau gak gara-gara orang ini teriak Papua bukan tanah kosong, kita gak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerot untuk pertambangan nikel yang ngerusak Raja Ampat. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin? Kalau tambang itu gak ada surat izin, bisa langsung diciduk. Tapi ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, sekelas gubernurnya, dan menteri-menteri terkait di bagian itu kok bisa di ACC gitu loh. Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, ini analogi ya. Apa sih yang bisa dibanggain di Indonesia ketika lu lagi ketemu turis di luar negeri? Makanan sama alamnya. Sisanya apa yang mau dibanggain? Pemerintahannya, fasilitasnya, jalannya. Enggak sadar tak kemarin sekelas IKN yang udah dibilang itu paru-paru dunia Kalimantan dijadiin pusat pemerintahan. Dan sekarang gua nggak tahu kabarnya IKN gimana. Tapi lu lihat video orang-orang hutan yang keluar dari hutan, lahannya dibakar untuk pembangunan ini itu. Sekarang Raja Ampat dikerok, nanti ada lagi masalah terumbu karangnya, ikannya, habitat penyu dan lain sebagainya. Ikan-ikan ada 2000 jenis ikan di situ lebih yang bakal rusak gara-gara penambangan ini. Gue baru sadar memang bener bahwa Indonesia Barat dan juga pemerintah itu jahat sama Indonesia Timur. Lo perhatiin, apa hasil alam yang diambil dari Timur hanya akan dibawa ke Barat dan untuk pembangunan di Barat sendiri. Tapi dari Papua dan daerah Timur, dari hasil alamnya yang dikerok, apa yang mereka dapetin. Dan sekarang kalau kita nggak ngeramein, kita nggak gerakin sampai kedengar, sampai jelas dan ke atas, yang paling atas, kita nggak akan bisa ngebantuin bahwa Raja Ampat jangan sampai rusak. Biar ini video sampai ke top-top, ketemu sama orang-orang bener yang bisa nutup tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Save Raja Ampat, save Indonesia Timur. Jujur gue cinta Indonesia Timur. Saya bukan siapa-siapa, hanya anak kampung kecil di Raja Ampat. Tapi saya tahu, suara saya punya arti. Sejak kecil saya berenang di laut yang jernih, mendengar burung cendrawasih bernyanyi di hutan. Itu rumah saya. Sekarang tanah itu dibelah, laut itu keruh, suara burung perlahan hilang. Semua demi tambang, demi uang. Kami tidak butuh janji pembangunan yang merusak. Kami butuh tanah yang utuh, laut yang hidup, hutan yang tetap hijau. Kalau suara orang dewasa tak didengar, biar anak Papua yang bicara. Kami cinta tanah ini. Kami tidak mau diam. Raja Ampat bukan tanah kosong. Di situ ada kenangan, ada doa, ada masa depan di Papua. Udah cukup. Hentikan tambang. Bantu sebarkan video ini. Bantu selamatkan Papua kami. Ini before dan ini afternya. Aku bukan orang Papua, tapi kalau Raja Ampat dirusak, itu penghinaan untuk kita semua, orang Indonesia. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Mungkin kita butuh nikel, tapi bukan dengan cara membabat habis surga alam kita. Yes, Raja Ampat sedang dalam ancaman kerusakan alam, akibat adanya tambang nikel. Gak perlu aku jelasin panjang lebar lah ya, langsung dari fotonya aja. Anak muda nggak boleh diem. Salah satunya mentorku, Bang Sap. Beliau membuat gerakan 100.000 mata peduli terhadap lingkungan. Dan aku mendukung penuh gerakan ini. Tolong share video ini ke teman-teman kita semua dan komen sebanyak-banyaknya #Save Raja Ampat. Kita terus suarakan isu ini karena ini merupakan isu yang sangat serius. Yes, kamu diam, artinya kamu tidak peduli. Terima kasih. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang tak ada pilihan tambang nikel di Raja Ampat harus di stop. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Save Raja Ampat. Saya menyesal memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya amat sangat kecewa dengan Prabowo Subianto. Papua itu bukan tanah kosong. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Raja Ampat. Hati gue tersayat, teriris waktu mendengar kabar tentang pertambangan nikel di Raja Ampat. Banyak banget yang minta gue untuk meresponi tentang Raja Ampat.
Pertama-tama gue udah research dulu tentang awal mula asal muasalnya kenapa bisa ada pertambangan nikel di Raja Ampat, siapa yang meresmikan, siapa yang menandatangani, dan lain sebagainya. Jadi gue harap kalian akan nonton video ini sampai habis. Jadi gue bukan ngomong sembarangan, tapi gue ngomong berdasarkan data yang sudah gue pelajari. Buat kalian netizen yang nyalahin Bapak Prabowo Subianto, menurut gue kalian harus baca berita, harus research, harus cari tahu lebih lanjut lagi. Kebijakan ini bukan di era Prabowo Subianto. PT GAK ini adalah anak dari PT Antam. Kebijakan PT GAK Nikel itu sudah ada dari zaman Presiden Soeharto. Sekarang Bapak Prabowo Subianto itu hanya mewarisi saja. Kalian tahu nggak sih kalau tambang itu tuh udah dari tahun 2017 gitu loh. Itu jauh banget dari sebelum Prabowo Subianto itu menjabat jadi presiden. Balik lagi, kalian tuh jangan apa-apa salahkan presiden, apa-apa salahkan Prabowo Subianto. Jangan cari tahu dulu beritanya, searching dulu. Jangan mudah kemakan sama hoax-hoax yang AI itu. Kayak gambar-gambar Raja Ampat yang tiba-tiba jadi kayak padang gurun, yang tiba-tiba jadi coklat. Itu AI. Itu udah ada dari zaman Bapak Presiden Soeharto gitu loh. Terus baru disahkan sama Pak Jokowi tahun 2017. Jadi kita tuh harus cari tahu dulu kenapa sampai sekarang itu juga baru diberhentikan sementara, dan kenapa harus diberhentikan sementara, bukan diberhentikan total. Itu tuh harus cari tahu gitu. Pemerintah yang sekarang itu nggak bisa asal memberhentikan, karena proses ini sudah ditandatangani 2017 oleh pemerintah yang lalu. Kalau asal-asalan diberhentikan, ya bisa dituntut lah sama perusahaannya. Kalau sudah disahkan, kalau sudah ditandatangani, itu berarti menjadi legal, bukan ilegal lagi. Kalau memang mau disalahkan, coba cari tahu dulu dan salahkan aja pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Kenapa dikasih izin? Bukan lu pada tiba-tiba nyalain Prabowo Subianto, nggak begitu konsepnya. Cari tahu di Google, hari gini ada GPT, ada Meta AI, ada Gemini, dan segala macamnya. Cari tahu dulu. Jangan terkecoh sama berita-berita yang beredar, jangan FOMO. Tambang nikel itu ada di Pulau GAK, dan itu bukan destinasi wisata. Tapi itu adalah wilayah yang sudah mendapatkan izin tambang sejak 1998 dan sudah resmi mendapatkan IUP di 2017. GAK dan Piai Nemo itu berjarak 40 km sayang-sayangku. Dan Piai Nemo itu tidak mengandung nikel. Jadi secara geologi pun Piai Nemo itu tidak akan bisa ditambang dan tidak mungkin ditambang. Kalau kalian pada mau FOMO #Save Raja Ampat, oke, lindungi Raja Ampat dengan fakta, bukan dengan hoax. Kenapa diberhentikan sementara? Karena pemerintah itu juga memang harus evaluasi. Pemerintah itu harus datang dulu ke sana, cek dulu tempatnya, dampaknya gimana untuk rakyat di sana, dampaknya gimana untuk ekosistem dan segala macamnya. Ya benar kalau dibilang diberhentikan sementara untuk evaluasi. Dampaknya buat lingkungan di sana apa, dampaknya untuk satwa-satwa di sana dampaknya apa, ya itulah namanya proses evaluasi. Terus kenapa nggak diberhentikan total? Woi, gue kasih tahu ya, pemerintah itu tidak bisa memberhentikan secara mendadak. Karena pertambangan itu sudah mendapatkan izin secara sah. Kalau misalkan pemerintah sekarang menghentikan secara mendadak, yang ada pemerintah lagi yang salah. Nanti pemerintah kena wan prestasi di pengadilan. Nanti kalau pemerintah yang sekarang udah kena wan prestasi dari pengadilan, negara lagi yang rugi. Nanti kalau pemerintah yang sekarang udah evaluasi ke sana, udah ngeliat dampaknya, udah memang menyadari dampaknya, wah dampaknya gak bagus nih, dampaknya negatif nih buat ekosistem, satwa-satwa, untuk masyarakat lokal dan segala macamnya, baru pemerintah yang sekarang punya alasan yang kuat untuk memberhentikan atau bahkan mencabut izin usahanya. Baru bisa memberhentikan tambang itu secara total. Kalau sekarang langsung diberhentikan mendadak, langsung dicabut izinnya dan segala macamnya, itu bisa menimbulkan kerugian tertentu untuk pihak tertentu gitu loh. Bisa-bisa ini negara, pemerintah ya, dituntut balik sama perusahaannya, karena si perusahaan ini sudah punya izin yang sah, sudah punya tanda tangan, sudah punya legalitas yang sah di atas dasar landasan hukum. Lagi pula ya, pemerintah itu tidak sebodoh yang kalian pikirkan netizen. Gak mungkin destinasi wisata itu tempat pencarian uang, itu tempat menambah devisa negara, tempat buat menambah defisit negara, tempat untuk apa dan segala macam. Pokoknya destinasi wisata lah. Tidak mungkin dihancurkan. Itu destinasi wisata alam gitu loh. Gak mungkin dihancurkan sama pemerintah. Pemerintah itu juga tidak sebodoh itu. Kalian ini juga netizen yang bikin tagar, yang bikin #Save Raja Ampat. Begitu dihentikan sama Gerindra, walaupun dihentikan sementara untuk evaluasi, Gerindra, Bapak Prabowo dan pemerintahan kita dicurigai sama kalian. Kalian ini gimana sih maunya? Gak semuanya itu dianggap drama politik, nggak begitu konsepnya, makanya pelajari dulu. Kalian ini pada nyalain Prabowo Subianto, padahal ini udah disahkan dari 2017, bahkan dari zaman Soeharto. Salahkan aja lah pemerintah-pemerintah yang sebelumnya itu, kenapa salahin Pak Prabowo? Sekali lagi ya, kalau mau menyelamatkan Raja Ampat, selamatkanlah dengan fakta, bukan dengan hoax. Save Raja Ampat dengan fakta, bukan dengan hoax. Raja Ampat terancam tambang nikel. Izin terbit sejak tahun 2017 era pemerintahan Bapak Jokowi. Pak Jokowi. Waktu itu Menteri ESDM-nya Bapak Ignatius Jonan dan Presidennya Bapak Jokowi. Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat dilakukan oleh PT GAK Nikel. PT GAK Nikel ini memiliki 2 pemilik saham. Saham terbesar dimiliki oleh perusahaan asal Australia sebanyak 75%. Dan 25%-nya dimiliki oleh perusahaan lokal, yaitu PT Antam atau PT Aneka Tambang Persero. Dan PT Aneka Tambang ini anak perusahaan BUMN.
Jadi BUMN punya 25% saham di situ. Itu artinya negara juga ikut bermain di pertambangan nikel di Raja Ampat ini. Kenapa negara malah melakukan eksploitasi terhadap alam yang ada di Raja Ampat? Pak Bahlil hanya mau menutup sementara. Hah? Sementara, Pak, sementara. Berarti kalau keadaan sudah reda, aman, dibuka lagi gitu, Pak. Malah hancur. Tutup itu permanen. Ayo DPR, semua bersuara. Kemana aja kalian? Operasional tambang itu sejak 2018, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun. Negara kemana? Kalian kemana? Wakil rakyat kemana? Sampai rusak itu. Hah? Mau jadi apa negara ini kalau semuanya ditambang? Save Raja Ampat. Dan kita harus mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Greenpeace ini ya. Pak Prabowo, tolong stop pertambangan di Raja Ampat untuk kelestarian lingkungan ke depan. Ingat Pak Prabowo, ingat DPR. Direktur Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bakhtiar menyatakan tidak ada pilihan lain selain menghentikan secara permanen operasi tambang nikel di Raja Ampat. Ia menilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terlalu besar dan tidak sebanding dengan penerimaan negara maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan. Ia menegaskan langkah penghentian tambang di wilayah tersebut sudah tepat, namun pemerintah tidak boleh ragu untuk mencabut izinnya. Menurut Bisman, ada indikasi kuat bahwa kegiatan tambang di Raja Ampat melanggar peraturan, termasuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Lingkungan Hidup yang juga telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Bisman juga mengingatkan bahwa praktek pertambangan memang tidak dilarang secara umum, tetapi perlu diberlakukan kebijakan khusus untuk daerah-daerah dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat. Bisman menjelaskan selama ini terjadi perubahan regulasi terkait kewenangan pemberian izin tambang yang semula melibatkan bupati, gubernur, dan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun sejak 2020 kewenangan sepenuhnya disentralisasi ke pemerintah pusat sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perpres 55 Tahun 2022 pun mempertegas hanya izin untuk IPR dan mineral non-logam yang dapat diterbitkan oleh provinsi, sementara izin untuk mineral logam seperti nikel tetap dipegang pusat. Di tengah kondisi oversupply nikel dan harga pasar yang sedang turun, Bisman menilai tidak ada urgensi ekonomi yang dapat membenarkan dilanjutkannya aktivitas tambang di wilayah seindah dan sekritis Raja Ampat. Nikel adalah logam transisi berwarna putih keperakan yang memiliki peran krusial dalam berbagai industri. Dikenal karena ketahanannya terhadap korosi dan sifat magnetiknya. Nikel menjadi komponen penting dalam pembuatan baja tahan karat yang digunakan secara luas dalam konstruksi peralatan medis dan peralatan dapur.